back to Insert Live K-pop. Hari ini bareng aku nih Kim Darlings, kita bakal ngomongin soal grup-grup yang lagi panas banget nih diomongin di media sosial. Ada yang habis comeback, ada juga yang baru debut, ada juga yang lagi diomongin juga nih karena ini juga salah satu grup yang bisa dibilang lumayan veteran lah ya. Ini grup yang udah sunbe banget nih. Tapi pertama-tama nih ngomongin comeback, ada nih yang baru comeback yakni ENHYPEN. Teman-teman semua pasti pada tahu dong ya ENHYPEN karena emang lagi naik banget nih apalagi di Indonesia nih. Enjin, ayo ngumpul Enjin. Nah udah tahu kan pasti siapa dong ENHYPEN nih. ENHYPEN ini adalah salah satu boy group yang terbentuk lewat survival show yang bernama Island dan sekarang di bawah naungan Believe Lab, agensi gabungan HYBE dan juga CJ ENM. Nah saat ini kita mau bahas dulu nih soal ENHYPEN dan fakta-fakta menarik dari comeback kali ini. Nih ya keren banget nih ya, ENHYPEN comeback tanggal 12 Oktober 2021 kemarin, barusan banget nih. Tapi sebelumnya comeback ini sempat digantung dulu karena ada kondisi kesehatan para membernya. Dan juga kali ini ENHYPEN merilis album berjudul Dimension Dilemma yang menghadirkan konsep dan era yang baru. Wah emang ya nih ENHYPEN kalau soal perkonsepan emang gak ada tandingannya nih ya. Dan juga meski baru debut nih, baru banget debut 10 bulan yang lalu, ENHYPEN sudah meraih beberapa predikat seperti Rookie of the Year dan juga albumnya kali ini sukses mencetak rekor baru dengan menembus 600.000 pre-order. Wah gokil banget sih 600.000 pre-order sejak 6 hari pertama dibuka PO-nya. Dan sekarang penjualan albumnya sudah lebih dari 800.000 kopi. Wow, hampir 1 juta kopi, keren banget nih. Dan album kali ini merupakan full length album pertama mereka. Nah sekarang aku hari ini gak sendirian. Kita mau ngomongin soal ENHYPEN bareng Enjin nih alias fandom dari ENHYPEN nih. Ada teman aku nih, ada Devita dan juga ada Una. Halo, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Sebelum kita ngomong lebih lanjut ya soal ENHYPEN, boleh dong kenalan dulu. Mungkin ada Devita dulu, boleh nih kenalin nama kamu siapa, kamu biasa siapa dan nge-stand dari kapan nih? Oke, halo semuanya, kenalin aku Devita. Aku bias di ENHYPEN-nya itu Jongwon atau si leader. Terus aku suka ENHYPEN itu dari Island-nya. Dulu dia si tayangan dari Island ini muncul di timeline YouTube kan Kak. Jadi apa nih dari Mnet, terus aku lihat ternyata acara survival terus keterusan sampai sekarang stand ENHYPEN. Kecebur ya jadinya Iya, sekarang. bener. Kalau misalkan kamu nih, ayo kenalan juga dong. Kayak tadi juga nih nama, biasa siapa dan nge-stand dari kapan? Halo, nama aku Una. Untuk bias kayaknya aku tim perolengan ya. Perolengan. ENHYPEN ini pada ganteng-ganteng, terus pada masih muda gitu. Tapi kalau misalnya emang dari ngikutin dari Island, itu Niki. Si Maknae. Maknae ya. Sukanya satu sukanya leader, atau sukanya Maknae ya. Aku sukanya yang paling tenar di Indonesia aja deh, Jake. Jake nih, ada nggak nih teman-teman yang lagi nonton nih yang suka sama Jake atau sama Jay atau sama member-member lainnya nih bisa banget langsung gabung sama kita di kolom live chat karena aku bakal baca ini. Kayak ada yang udah gabung sama kita hari ini, ada Andini Putri, sayangku, ENHYPEN. Semoga ENHYPEN baca ya. Dan juga nih, ENHYPEN ngomong-ngomong kan baru debut ya, berarti bisa dibilang belum setahun makan ya, baru 10 bulan nih. Nah ini sekarang udah comeback yang ketiga, berarti cepet banget ya gak sih? Dan ini udah full length album ya, full album? Ini full album. Full album, berarti sebelum-sebelumnya mini album gitu kah atau single? Mini album. Yang pertama mini album, terus kalau yang Jepang itu single. Wow, udah sampai debut di Jepang loh. Sudah. Gila, berarti emang rookie monster ya ini ya. ENHYPEN rookie monster nih ya, gokil banget nih. Nah kalau kamu kan ngeliat nih dari Island sampai sekarang. Kalau menurut kamu nih perbedaannya apa nih? ENHYPEN dari yang dulu nih awal-awal masih berjuang di survival show sama yang sekarang nih udah nggak usah dibilang nih tenar banget gitu kan. Mungkin boleh dari Una dulu deh. Perbedaannya ya, Perbedaannya kayak mungkin apakah beda vibe gitu atau gimana banget. nih? Beda dari tampilan mereka, tinggi mereka. Tinggi. Dan kalau misalnya dilihat dari kalau misalnya kita ngikutin Island ya kayak itu kelihatan banget perkembangan mereka dalam skillnya, mau vokal atau dance gitu ya. Untuk tampil di kamera juga kalau misalnya ngeliat live dulu waktu ya ampun kayak gini banget, dulu mereka grogi banget gitu di depan kamera gitu. Sekarang kalau misalnya nge-live gitu udah pro gitu. Udah pro. Bisa karena biasa ya, practice makes perfect gitu ya. Kalau misalkan menurut Devita? Kalau menurut aku sendiri sih kayak lebih ke side mereka ya. Kalau misalkan di survival kan itu di cut sama editor dan lain-lain kan kita nggak tahu true side dari mereka sendiri. Kalau udah debut mereka sering upload di Twitter sama Weverse gitu. Jadi mereka ya udah
kita tuh kayak melihat diri mereka sendiri sebagai anak remaja gitu sih. Anak remaja Iya. yang lagi mencari jati diri nggak nih? Iya, Iya, masih Apa jati dirinya udah pasti idol nih kalau teman-teman semua kayaknya nih. emang udah idol deh. Udah Emang terpikirkan. Yaudah begitu kita langsung aja ngomongin soal comeback kali ini ya, yang Time Dash ini nih. Untuk comeback sekarang gimana tanggapan teman-teman nih? Mungkin kan ada perbedaan dari comeback sebelumnya nih sama yang sekarang. Karena yang MV sekarang kan kayak tadi udah teman-teman lihat juga kan MV-nya kayak ceria-ceria gitu ya, summer-summer gitu. Nah, perbedaannya apa nih mungkin dari yang sebelum-sebelumnya? Mungkin mulai dari Devita dulu. Perbedaan yang paling menonjol tuh yang konsep dulu itu lebih ke dark konsep, sekarang lebih ke fresh konsep sih. Itu yang paling membedakan dari yang sebelumnya sih. Dia ada nggak sih kayak jangka waktu misalkan kayak oke kita kali ini comeback yang ceria-ceria tapi next comeback mau yang dark deh gitu atau apa random aja gitu? Nggak ada, Random aja nggak sih ada. sebenarnya. Kayak yang waktu kedua itu ya, kita mikir kalau misalnya NHIPEN bakal comeback yang namanya ceria, karena yang pertama itu kan udah dark banget gitu ya, dan ternyata yang kedua ini ternyata lebih dark gitu. Makanya terus yang ketiga ini Engine itu pada ngerumor tuh kalau misalnya itu title-nya itu bakal ballad. Dan ballad. ternyata wow, benar-benar beda banget yang di apa namanya. Pokoknya nggak bisa diekspektasiin ya, maksudnya kayak bisa tiba-tiba jebret gitu, beda dari ini. Tapi kalau misalkan Ekspektasinya melebihi ekspektasi banget sih sebenarnya. Gitu. jadi kayak nggak bisa ketebak lah ya, bener surprise banget. Nah kalau misalnya menurut kamu nih tentang comeback kali ini, tanggapan kamu gimana? Kamu suka nggak? Kalau ditanya suka banget. Suka banget. Emang Melebihi sukanya yang ceria? ekspektasi. Emang sukanya yang konsep ceria? Iya sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu? Ya aku comeback kali ini suka banget karena nyantol banget, kayak konsepnya itu fresh banget, benar-benar beda. Kayak ini tuh yang kesukaan aku pribadi gitu. Kesukaan pribadi Iya. gitu ya. Berarti beli album dong ya? Beli. Belum Masih nyampe OTW, album. Masih OTW, Aduh sedih masih banget. berlayar ya Iya, albumnya nih ya. Dan juga kan ENHYPEN juga sering banget nih ya kan ngeluarin MV-MV yang ada teori-teorinya gitu kan. Nah ini udah biasa banget nanya nih. Mungkin apakah ada arti atau makna tertentu dari comeback kali ini? Mungkin dari judul title comebacknya atau bahkan dari nama albumnya, ada nggak tuh? Ada pasti. Apa tuh? Nah, pertama kan dari konsepnya dulu ya. Mereka ada 3 album nih. Albumnya itu menceritakan kayak teori dari sejarah mitologi gitu, tentang dewa-dewa sama makhluk apa ya, makhluk supernatural gitu. Keren amat. Ya, pokoknya itu mind blowing banget sih. ENHYPEN konsepnya benar-benar beda dari yang lain gitu. Ayo kamu. Untuk konsepnya dilema ini itu lebih ke namanya title-nya ini kan tadi kita tonton Time Time Dash Dash, ya. Nah, itu dalam maknanya ini mereka kayak nyari jawaban untuk diri dia sendiri gitu. Dan dari liriknya juga kita dilihat gitu. Ada aku ingat banget liriknya I have to be or not. Nah, itu dia kayak benci dia tuh benci nggak sih jadi ini, dia tuh senang apa enggak gitu. Dia Masih mencari jawaban dari dalam diri sendiri gitu ya. Kayak film ya. Dilema makanya. Kayak film. Kayak konsepnya namanya makanya dilema. Berarti ada keterkaitan nggak nih sama comeback sebelumnya kan? Kayak misalkan kayak kita lihat nih di tengah-tengah ada album kan, ada yang Border Day One, ada Border Carnival, terus sekarang Dilema, Dimension Dilema gitu kan. Nah, itu ada keterkaitannya nggak tuh? Kalau untuk lagunya karena ini full album nggak ada sih ya. Cuma kalau misalnya untuk story universe ENHYPEN-nya sendiri itu nyambung banget ke Border Day One sama Border Carnival itu. Iya, betul. Nyambungnya gimana tuh? Ceritanya gitu dan singkatnya aja, mungkin kan kalau diceritain panjang kan bisa 2 hari 2 malam nggak kelar-kelar gitu kan ya. Singkatnya gimana nih universe-nya ENHYPEN tuh tentang apa sih, mungkin untuk teman-teman Insertizen atau K-popers yang belum tahu nih. Termasuk aku nih, aku belum tahu nih. Dia pas pertama debut dia kayak mengadaptasi salah satu cerita manga gitu ya. Jadi sekarang juga masih konsepnya masih sama, pakaiannya hampir mirip sama Border Day One. Cuman sekarang itu mereka kayak udah terlepas dari suatu, kan waktu di debut itu mereka konsepnya di apa ya, sebuah istana gitu seperti dikurung. Kalau sekarang di Dilema ini mereka semua kayak udah terlepas ke pantai bebas itu. Jadi kayak udah terlepas, nggak sepenuhnya terlepas tapi udah bebas aja gitu konsepnya, jadi gitu. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih sebagai engine ya, kedepannya nih mereka akan ambil konsep kayak apa lagi nih untuk melanjutkan universe-nya? Kira-kira jangan ngehalu dulu gitu. Kalau menurut kamu dulu deh, Luna. Kalau ini kan yang sekarang mereka dilema sebagai idol. Gimana mereka apa namanya menentukan dia lanjut atau enggak gitu kan. Harapannya sih kalau misalnya di comeback selanjutnya ya,
itu mereka lebih ke apa perasaan mereka sebagai idolnya gitu. Terus bagaimana perasaan connect mereka sama engine juga. Gitu. Oh, oke. Tapi Berharap banget sih yang BN sendiri tuh pernah ngerilis lagu untuk Engine nggak sih? Untuk saat ini belum. Oh, belum ya? Belum ada Mungkin tapi lagu akan khusus. kali Kalau ya. maknanya mungkin yang ini, Ten Months. Ten Kalau itu? Months itu 10 yang Months. Border Day One One, ya. ya. Nah itu terus sama Not For Sale. Oh. You're not for sale. Nah, itu buat engine. Kayak Tidak engine untuk tuh dijual tidak nih dijual. ya. Karena untuk apa namanya rasa sayangnya Enhypen ke engine itu tidak untuk dijual. Gitu. Saya kan juga sempat ngomongin soal teori mitologi universe-nya lah gitu iya, ya. gitu. Kenapa mungkin ada nggak sih bocoran atau info kenapa mereka ngambil yang kayak gitu dari konsep-konsep lain yang bisa lebih mungkin lebih banyak konsep yang bisa mereka ambil gitu ya. Cuma kan kalau mitologi gitu lebih terkerucut gitu ya. Kenapa menurut teman-teman Enhypen ngambil universe-nya itu mitologi? Menurut aku dari interview mereka sendiri itu, mereka bilang ini kan konsepnya dilema, jadi mereka menentukan apakah mereka suka atau enggak, apakah siapa mereka sebenarnya, terus ada dua sisi kan, suka atau enggak. Nah, mereka ngambil dari 3 mitologi ini, jadi itu hanya mengambil contoh apa ya, pengvisualisasian aja gitu. Jadi misalkan konsep pertama itu si A sebelah kiri, si B itu sebelah kanan, dan mereka ambil main konsepnya itu di tengah-tengahnya itu, jadi mereka ada di dilemanya itu sendiri gitu. Kalau keterkaitan mitologinya sama album itu sebenarnya kan kalau mitologinya itu Greek mitologi ya. Nah itu tentang Odysseus. Itu dia keturunan dewa. Nah itu tuh mereka Odysseus ini sama awak kapalnya itu. Dia itu kayak mau pulang ke kampung halamannya gitu, habis perang apa gitu aku lupa. Nah itu dia dihadapin sama namanya 2 pilihan, mau pilihan jalan sini bertemu sama monster Skyla, kalau sejalan sini ketemu yang namanya Charybdis. Charybdis ya, betul. Nah itu makanya dikaitkan sama albumnya ini, makanya dimana 7 anak muda dikasih pilihan jalan ke sini atau jalan ke sana. Ya, betul. Ini sebenarnya kurang lebih sama kayak kehidupan anak muda ya, Iya, gitu ya. benar, Disuruh milih jalan gitu kan. Iya. Ini relate juga gitu ya. Ini keren banget loh tuh bisa ngambil Greek mitologi gitu. Jadi Engine juga tahu soal Iya, jadi mitologi belajar Yunani sejarah ya. Dari t-shirtnya aja Engine kayaknya lebih pinter. Kayak Enhypen sama engine lebih klik-klik engine deh. Dan juga kan dari comeback ini selain keunikan yang tadi itu mitologi, juga kan katanya album itu ada 3 versi, bener kan? betul. Ya? Teman-teman beliin versi semuanya apa versi mana nih? Ada apa aja nih versi-versinya? Beli yang mana deh? Kalau aku sendiri semuanya sih. Semuanya. Semuanya semua Emang ada versi versinya. apa aja namanya? Namanya pertama Scylla, kedua Charybdis, yang ketiga Odysseus, dan ada yang spesial 1 essential. Kalau Essential itu versi Gabungan. mininya. Gabungan dari kesemuanya. Gabungan konsep. Oh, susah ya nyebutin namanya. Iya, sudah. Susah ya nyebut namanya. Oh, misalkan menurut teman-teman apa yang membedakan dari ketiga versi itu? Warnanya. Warnanya Nggak ada. dari konsep foto gitu ada yang Kalau membedain konsep nggak? foto, iya. Konsep foto beda. Pertama yang Scylla itu mereka tentang kekayaan, loneliness sama apa ya, unfamiliar to new world. Jadi mereka tuh kayak dark itu, kayak kami tuh takut untuk melangkah gitu. Dan konsepnya itu warna ungu untuk Scylla. Selanjutnya Kalau untuk Odysseus ini di mana mereka merasakan 2 sisi yang berbeda. Gitu. Satu sisi dia senang, satu sisi dia sedih gitu. Kalau misalnya yang Charybdis yang ini, Charybdis itu lebih ke freedom, kayak mereka bener anak-anak kawasan gitu, dipotong konsepnya kawasan, terus main apa ya, nangkep kupu-kupu gitu, konsepnya kayak gitu, jadi freedom banget. Oh, oke. Dan juga kalau misalkan selain itu deh, ada nggak nih fun fact tentang comeback kali ini nih? Mungkin apakah nanti mereka bakal ngadain apa nih, atau update apa gitu dari comeback kali ini nih, Enhypen? Ada sih satu rumor Apa tuh? tentang konser atau fan meet di bulan November gitu. Kayak itu konsernya offline di South Korea, tapi belum dikonfirmasi oleh Believe Lab, tapi udah benar-benar masuk menyebar. ke situs tiket. Oh, jadi Interpack. emang udah ready nih ya buat di order gitu. Iya, bener banget. Tinggal coming soon aja, tinggal klik order. Klik order. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa nonton nih, teman-teman Aduh. mau ngapain nih kira-kira nih? Itu berarti kan cuman di satu tempat yang kapasitasnya terbatas berarti Iya, kan, dan betul. juga masih prokes juga gitu kan. Dan offline doang ya, nggak online juga. Kalau online kurang Kayaknya- tahu sih ya, soalnya kan emang belum dari official hype-nya ini belum mengkonfirmasi gitu. Kalau misalnya ini bakal bener
konser atau tidak gitu. Kalau misalnya bakal online sih kita bakal nonton harusnya ya. Oke, kalau online mah hajar ya. Harus. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk ke Korea, teman-teman pasti nonton dong konsernya. Harus. Kalau itu mah, Tapi dari Bismillah. sebelum-sebelumnya memang ENHYPEN udah pernah ada konser belum sih? Atau cuma sekedar online fan meeting atau ada apa lagi nih? Fan meeting udah pernah sih sekali waktu itu sama fan meetingnya kayak mini konser gitu, mbak bawain lagu-lagu dari seniornya. Oh, lucu, Iya, gemes banget. fan meeting. Kalau misalkan tentang comeback kali ini, ada fun fact lain nggak selain yang tadi udah teman-teman sebutin nih? Kalau Udah sempat fun kita fact- bahas nih. fun fact yang dari anak-anaknya sendiri ya, itu kemarin mereka nge-reaction MV, itu mereka megang namanya bola rugby, itu Pakai mereka di MV gitu ya, bola rugby mereka ya? pegang tuh rugby-nya, bola rugby. Mereka itu mengira itu bukan bola rugby, mereka mengiranya itu almond. Dan di Twitter itu banyak banget beredar foto-foto Engine itu ngedit fotonya itu sebagai almond. Itu benar-benar mereka masih remaja banget sih kelihatan. Ya, namanya masih ini ya, masih have fun banget ya, kelihatan banget ya. Nggak ada nggak nih wish untuk Engine Indonesia ataupun bahkan ENHYPEN nih? Mungkin kalau teman-teman bisa ngomong langsung ke ENHYPEN nih, ada pesan-pesan nggak nih untuk mereka nih? Dari Devita dulu deh. Dari aku buat ENHYPEN, yang pertama pasti tetaplah berkarya gitu. Jadi jangan bacain hate comment ataupun kata-kata yang kurang mengenakan dari haters. Jadi kalian fokus aja karena kalian itu benar-benar keren banget, menginspirasi banyak engine di Indonesia juga di dunia juga. Keren. Nggak usah Una ada nggak nih yang mau tambahin mungkin? Untuk ENHYPEN deh. Untuk ENHYPEN deh, oke. Kalau untuk ENHYPEN sih aku berharap banget nih untuk anak-anak ENHYPEN buat gali skill lagi, gali skill mau vokal, dance, terus baik buat lagu, lirik lagu. Dari Hisap sendiri kan dia mau yang namanya dia mau buat lirik lagu sendiri, mau nyiptain lagu sendiri. Semoga kita bisa melihat karya itu sih. Semoga kita bisa ketemu sama ENHYPEN langsung. Amin ya. Aduh seru banget loh kayak kita udah ngomongin soal comeback ENHYPEN kali ini. Semoga ENHYPEN nextnya nih bisa comeback lagi yang lebih bikin mind blowing engine semuanya. Juga untuk Devita dan Una, thank you banget udah nemenin aku hari ini. Thank you banget. Thank you juga, Kak. Semangat streamingnya ya, semangat nih meng-hype ENHYPEN ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, stay happy, stay healthy. Thank you banget. Thank you juga. Boleh lah kalau misalkan mau ke arah sini, coba tau ada ENHYPEN situ nungguin gitu kan. Mau lari kalau seru misalnya banget. ada Oh yang- lari ya, coba. Oke nih, mungkin ada yang mau dibawa nggak nih? Boleh. Dibawa pulang. Mau buat oleh-oleh nih. Tunjukin ke kamera kali ya nih, koleksi ditunjukin ke kamera. Yang kecil. Ke kamera yang ini nih, kasih lihat nih koleksi album ENHYPEN-nya. Tuh. Terima kasih, Kak. Nah. Wow, seru banget ya teman-teman ya. Tadi kita udah bahas soal ENHYPEN nih. Dan selain comeback ENHYPEN yang lagi dapat banyak banget perhatian, ada juga baru-baru ini girl group Lovelyz. Teman-teman juga pasti udah pada tahu lah ya, girl group Lovelyz juga dapat sorotan nih. Karena terkait keterlangsungan karir mereka di Wulim Entertainment. Nah seperti yang kita tahu kan kalau Lovelyz itu udah cukup lama hiatus ya, udah sekitar setahunan lebih. Dan itu kurang lebih bertepatan dengan berakhirnya kontrak mereka di Wulim Entertainment. Nah kira-kira seperti apa sih tanggapan dari teman-teman fansnya Lovelyz atau Loveliness tentang hal ini? Langsung aja kita undang kali ya teman-teman Loveliness nih. Ada Asri, ada Anggi, dan ada Daniel. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kita bakal ngomongin soal Loveliness. Annyeonghaseyo. Ada Asri, ada Anggi, dan juga ada Daniel. Annyeonghaseyo. Ayo, ini kayaknya agak deg-degan ya karena ngomongin soal bias sendiri gitu kan Lovelyz nih. Jadi tuh Lovelyz juga terakhir comeback ini tuh ngerilis single Obliviate, nanti juga akan kita bahas. Tapi kita juga bakal bahasnya soal Lovelyz bareng teman-teman Loveliness nih. Buat kita bakal nyapa lagi nih teman-teman. Nah, annyeonghaseyo, Kak Daniel. Annyeonghaseyo. Wah ada fanboy ya. Kita sapa juga nih fangirlnya, ada Asri dan juga ada Anggi. Annyeonghaseyo. Halo, gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Halo. Hai Kak. Apa kabar nih? Mungkin boleh kenalan dulu nih dari Asri yang mana? Coba angkat tangan. Ada Asri, annyeonghaseyo Asri. Nah yang tengah pasti Ko Daniel lah ya, namanya ada Daniel ya, itu terkenal banget lah ini.
Di cabang Ini mana ada ini Ko guys? Daniel. Dan juga ada selain ada Asri dan Kak Daniel ada Kak Anggi. Hai Anggi. Hai. Oke, hari ini kita kan bahas soal love list nih. Ada artikel, yuk kita lihat dulu nih artikelnya. Kita lihat ada di layar nih. Ada artikel tentang love list yang tak kunjung comeback dan katanya dikabarkan akan bubar gitu ya. Nah ini coba kita lihat nih artikelnya. Nah judul artikelnya ini adalah tak kunjung comeback, Loveless dikabarkan bubar nih. Nah gimana pendapat teman-teman sebagai Loveliness atau sebagai fans Loveless mendengar kabar mereka yang katanya akan bubar nih. Karena kan sebulan lagi kan kontrak mereka katanya akan berakhir. Mungkin boleh dari Ko Daniel dulu deh nih sebagai fanboynya Loveless nih. Minta pendapat dong Ko Daniel. Sedih banget sih karena udah dari dulu waktu mereka debut pun sebenarnya udah dengerin lagunya gitu kan. Habis itu suara musiknya tuh unik banget karena Loveless itu benar-benar cheerful banget. Bahkan gak ada rapper di situ. Salah satu konsep yang unik gitu loh, grup gak ada rapper karena Jackson wajib kan. Jadi suara musiknya beda banget. Apalagi suara Kay juga paling unik sebenarnya. Ngikutin lagu-lagu juga bagus, ada warna sendiri. Nah terus kita nungguin, kok nggak comeback ya? Bingung juga, kenapa ini gitu loh. Padahal kan ntar lagi kan kontrak selesai gitu loh. Kita berharap ada comeback pasti. Nah dari Ko Daniel sendiri nih, Ko Daniel suka sama siapa sih di Loveless biasnya nih? Semuanya? Susah milih bias ya, Semuanya tapi ya? menurut aku yang paling lucu itu Miju, Loveless udah pasti. Suara paling unik itu si Kay. Miju NK. Nah kalau misalkan Asri nih, menurut Asri tentang berita tadi gimana artikelnya nih? Menurut saya pribadi sih, saya udah mempersiapkan diri ya. Kan udah mau akhir juga, jadi nggak begitu kaget. Cuman kalau tiba-tiba amit-amit ya benar gitu bukan, ya sedih sih gitu kan. Soalnya mereka yang menemani masa muda saya gitu. Berarti Asri itu udah nge-stan Loveless dari lama ya? Dari tahun berapa tuh? Ya dari SMP kelas 3. Wow, berarti itu waktu era apa tuh? Era Candy. Hai 2015. Oh, aku tau Loveless itu dari Candy Jelly Love, itu udah jadul banget itu. Sama-sama. Udah apa ya, emang udah girl group yang udah senior lah ya bisa dibilang. Dan juga teman-teman Loveliness yang lagi gabung sekarang nih boleh banget loh live chat kita, karena aku bacain juga nih live chat dari teman-teman. Jadi langsung aja join pembicaraan kita tentang Loveless kali ini. Kita balik lagi kali ya ngobrolin soal kontraknya Loveless. Nah kan katanya udah mau berakhir dan katanya belum ada updatean ya tentang kontraknya nih. Apakah ada negosiasi antara Wulim sama Loveless buat lanjut atau enggak? Mungkin dari Anggi ada info nggak nih? Oh, dari info kemarin, ternyata dari bulan Juni itu sudah mulai ada diskusi untuk pembubaran grup nih ya Kak. Nah itu bikin kita shock juga sih, karena kok tiba-tiba jadi Juli kita nungguin, ternyata kita dapatnya berita ini. Tapi dari berita tersebut katanya nih ada beberapa member yang ingin lanjut untuk kontrak di Wulim, ada juga yang tidak ingin lanjut di Wulim. Ada siapa aja yang mau lanjut, siapa yang nggak mau lanjut, siapa tuh? Kalau itu tidak disebutkan di beritanya sih Kak. Oh, emang cuma dibilang ada yang lanjut, ada yang enggak gitu ya. Tapi bener nggak? Berarti bisa dibilang bener nggak nih bubar atau masih belum ada kepastian nih? Belum ada kepastian dan katanya untuk akhir Oktober ini akan ada hasil diskusi antara Wulim dan member Loveless sendiri. Jadi deg-degan nih. Karena mereka salah satu yang menyumbangkan warna unik di K-pop sih menurutku ya. Dan kan sayang banget karena kalau misalkan bubar hanya karena mungkin agensinya dalam tanda kutip menelantarkan, bener gak nih, dalam tanda kutip ya. Dan juga kan Wulim kan sekarang juga lagi ngurus grup yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya Loveless sendiri ini ada project sendiri nggak sih untuk mungkin mereka ngerilis sesuatu untuk Loveliness, atau apakah ada updatean tentang Loveless nih sambil menunggu kepastian kontrak mereka? Ini dari Ko Daniel, ada tahu nggak nih Ko Daniel? Barusan kita bilang, kita bikin Kapsis event yuk. Buat Loveliness kita kumpul nanti pas kita nggak anniversary-nya. Kan pasti seneng banget kan ketemu sama istilahnya fansnya Loveless yang dari dulu gitu kan, kita kumpul. Kalau bisa seperti itu bagus banget sih. Oh berarti dari fansnya ya bikin project untuk tetap hypein Loveless gitu.
whatever happens kita kumpul. Makan nggak makan kita kumpul. Tetap solid ya. Nah, kalau misalkan menurut Kak Asri nih, ada nggak nih project dari Lovelyz sendiri untuk mungkin mereka ngerilis OST kah atau misalkan single kah atau emang tok udah hiatus aja nggak ada apa-apa tuh? Untuk sebenarnya sih nggak begitu ya, terus member masih ada, cuman nggak merata gitu jadwalnya. Seperti Miju kan banyak di variety show, terus Sujong, Kay, Jin itu di OST, kemudian Jisoo pernah ada drama, terus kebetulan untuk schedule grup paling kemarin acara dari pemerintah Korea dengan Rusia, terus mau ada lagi dari Mopli itu acara game gitu bulan ini rilis. Berarti ada nggak nih setelah mendengar berita tentang Lovelyz tadi, ada nggak nih aksi dari Lovelynas mungkin menuntut atau apa ya meminta kepastian nih kepada Woollim Entertainment biar memberikan penjelasan secepatnya atau ya udah pasrah aja nunggu? Kalau dari Lovelynas sendiri nih, ada aksinya nggak nih? Untuk aksi sendiri sih kita udah bikin hashtag ya di Twitter. Ya memang kalau dilihat dari dulu sih Woollim itu emang jarang banget respon. Iya. Sedihnya itu sih. Kita juga pernah coba email gitu kan, tapi ya namanya agensi, tapi luar juga susah. Oke, dan juga selain itu kita juga ada nih berita tentang Miju nih yang dia bikin terharu nih di tengah isu-isu yang katanya mau bubar nih. Kita lihat dulu nih ya beritanya. Ada artikel, buat terharu di tengah rumor bubar, Miju ungkap apa arti Lovelyz di hidupnya lewat Jesie's Show Terview. Karena emang mereka kan sama-sama di Six Sense ya. Nah, Miju ini mengatakan bahwa Lovelyz adalah rumah bagiku. Belakangan ini semua anggota tinggal terpisah. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk bertemu mereka. Jika aku bekerja sesuai jadwal untuk grup pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa di rumah karena aku sangat bahagia. Oh, jadi pengen nangis, sedih banget. Kayak emang solid banget, best friend gitu kan yang namanya juga kan. Nah, dari berita Miju ini masih berharap nggak nih bahwa Lovelyz nggak akan bubar karena emang udah jadi rumah ya untuk para membernya, atau mungkin dari member lain ada bocoran nggak nih mengenai kabar Lovelyz selanjutnya kayak gimana? Mungkin dari Kak Anggi boleh nih, ada info nggak? Kalau dari member yang lain nggak ada bocoran mengenai kayak mereka mau berhenti atau lanjut di kontrak Lovelyz ataupun Woollim. Tapi untuk akhir-akhir ini mereka pengen comeback dari perbincangan mereka di live. Jadi memang mereka juga sendiri sebenarnya masih pada mau lanjut ya mereka. Betul. Nah, tapi saat hiatusnya Lovelyz dari tahun 2019 ini pernah ngumpul bareng nggak nih? Apakah mungkin sempat ada di medsos gitu kan, di SNS-nya mereka, mungkin mereka foto bareng lagi atau kongko atau misalkan lagi di project apa bareng-bareng mereka foto bareng, ada nggak kedekatan kayak gitu yang di-update? Sering ya? Mereka sering kumpul bareng sih, dilihat dari aktivitas Instagram mereka sendiri. Mereka sering update story, feed ataupun lainnya. Berarti nggak membiarkan Lovelynas kesepian ya, tetap nemenin Lovelynas di kala mereka walaupun lagi hiatus gitu. Nah, yang kita tahu kan terakhir Lovelyz ini ngeluarin single ya di tahun 2019 dengan judul Obliviate, bener nggak tuh? Nah, Kornel boleh nggak nih minta tanggapan soal MV-nya Obliviate nih yang terakhir banget kan mereka rilis nih single di tahun 2019. Sorry. Bagus banget karena Lovelyz juga coba berbagai macam genre gitu kan. Like dari zamannya Acu ke sini lagunya udah beda banget. Tapi mereka masih punya genre mereka sendiri. Like refreshing lah to see group like them gitu. Dan juga nih aku juga membaca tanggapan dari teman-teman di kolom live chat ya. Nah, ada yang bilang nih, Lola Novitasari, seperti halnya Miju yang nganggap Lovelyz itu rumah, Lovelynas juga nganggap Lovelyz itu rumah. Oh, so sweet. Terus juga ada Myung Pok, dia bilang Lovelyz sering live mulu di FV Live saking gabutnya. Bener nggak tuh? Bener. Bener ya? Dan juga berarti kan itu nandain mereka kompak ya. Nah, dari single terakhir yang mereka rilis ini kan kalian masih melihat gak nih kekompakannya di antara mereka ataupun apa ya, chemistry masih tebel banget gak sih ini di Lovelyz? Mungkin menurut teman-teman gimana nih? Mungkin dari Kak Anggi.
Kalau untuk kekompakan itu mereka masih kompak sekali, antara chemistry antara Loveliness dan Loveless pun masih kompak, masih sering berkomunikasi. Untuk 7 tahun ini makin sini makin dekat ya Kak, makin dekat lah. Malah makin erat gitu ya chemistry-nya Iya, antara betul, satu sama betul. lain. Nah, kita balik ngomongin soal Loveless lagi nih ya, yang kontraknya udah 7 tahun nih kan. Tenar banget deh, ini K-popers pasti pada tahu nih sebutan namanya kutukan 7 tahun. Nah, ini kutukan 7 tahun atau 7 years curse nih biasanya idol-idol nih. Kan biasanya emang kontrak idol itu emang 7 tahun ya, dan emang nggak semua idol itu bisa survive di 7 tahun kutukan itu. Nah, ini ada yang mencocok logika nih. Aduh, ini jangan-jangan Loveless kayak gini karena kutukan 7 tahun nih. Nah, menurut teman-teman gimana tanggapannya nih? Mungkin nih Anggi udah geleng-geleng nih. Gimana nih Anggi nih? Dilihat dari pengalaman idol atau grup lainnya itu memang 7 tahun itu kayak memang waktu kontraknya mereka, waktu kontrak agensi-agensi, dan memang rawan banget ya. Dilihat juga banyak yang sudah tumbang, sudah bubar di ke-7 tahun mereka anniversary, dan ya kami jujur deg-degan, sedih, tapi gitu lah kan. Macam-macam rasanya. Nano-nano gitu ya, campur aduk Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau misalkan menurut Asri nih, menurut Asri gimana kamu menanggapi yang katanya teori 7 tahun kutukan itu, kutukan 7 tahun itu? Ya menanggapinya jujur sih deg-degan gitu kan. Tapi melihat kekompakan Loveless, saya termasuk Loveless juga pasti percaya Loveless bakal stay bareng-bareng gitu. Amin ya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri nih, memaknai kutukan yang tadi ini, kutukan 7 tahun idol group itu tuh seperti apa sih? Mungkin dari Ko Daniel, dari sudut pandang seorang fanboy nih, memaknai kutukan itu. Kalau dilihat dari per member, Miju bisa melanjutkan di Variety Show dan berbagai entertain lain. Kalau untuk member yang seperti Bisul, Jin, Sujong, itu mereka ada kesempatan buat debut, entah itu di agensi yang sekarang ataupun di agensi besok, agensi baru. Nah, untuk yang acting, kita bisa lihat dari Jisoo, di mana dia sekarang pun lagi syuting drama, film atau drama itu? Dia lagi syuting itu. Betul. Dan untuk member lainnya, mungkin aku belum kebayang mereka mau ngapain. Ya yang penting terbaik aja lah ya untuk para Iya, membernya. betul. Tapi aku kebayang banget sih Miju bakalan laku banget di variety show. Karena emang kayak sekarang udah Anaknya kelihatan Yu banget Jesok ya. Nah, kalau misalnya menurut Ko Daniel gimana nih menurut Ko Daniel? Miju udah jadi anaknya Yu Jesok sih udah pasti dibawa kemana-mana, kemarin dibawa ke Six Sense, ke Running Man. I mean like I'm happy for her lah, I'm happy for them gitu kan, kalau mereka bisa I mean like bisa menemukan karir after this gitu kan, itu bagus banget sih. Jadi memperluas ini juga ya, mengembangkan diri juga gitu. Nah, kalau misalkan Betul. menurut Kak Asri nih, ada tanggapan nggak soal yang tadi? Untuk yang mana Kak? Untuk yang ini member untuk karir sendiri-sendiri nanti. Ya mungkin dari kalau acting lebih ke JE, Jisoo ya. Terus Yein itu katanya lagi belajar acting juga. Terus mungkin member yang jadi solo mungkin Kay, Sujong, Jin, Baby Soul, dan Miju ya variety show. Ya semoga juga kan tetap yang penting sebenarnya mereka tetap melakukannya dari hati ya, nggak ada paksaan apapun gitu kan, biar tetap happy nih. Mungkin ada nggak nih harapan dari teman-teman sebagai Lovelynas untuk Loveless nih ke depannya gimana? Mungkin dari Ko Daniel dulu deh. Dari kita whatever happen kita bakal support, tapi kalau bisa comeback sekali lagi aja. Habis itu terserah deh. Jadi after that ya we hope for the best for them. Jadi yang penting mengobati kangennya lagi ya dengan comeback gitu ya, nggak cuma yang Betul. yang last itu nggak yang obliviate gitu kan. Nah, kalau misalkan Betul. menurut Kak Anggi nih, ada harapan atau sepatah dua patah kata untuk Loveless nggak nih? Harapan kita untuk sebagai Loveliness itu nggak banyak Kak, tapi harapan kita itu yang terbaik untuk mereka. Oh my God, itu emang yang the best ya, emang kata-kata yang paling the best, yang terbaik aja gitu untuk Loveless. Oke, keren banget. Yang terbaik juga untuk Loveliness Indonesia ya, dan juga untuk Loveliness di seluruh dunia, untuk teman-teman juga. Karena oh my God, kalau bahas ini tuh nggak bakal ada habisnya nggak sih? Kayak
aduh dari hati tuh kayak gak rela gitu ya ngomongin soal ginian ya gak sih? Aduh, ini Kodanen jangan nangis dong, Kodanen jangan nangis. Kodanen jangan nangis, tahan. Oke deh, terima kasih banget teman-teman. Ada Asri, ada Anggi, dan juga ada Kodanen hari ini udah nemenin aku ngomongin soal Lovely, seru banget. Semoga yang terbaik aja untuk kedepannya, yang terbaik untuk Lovely, yang terbaik untuk Loveliness, yang terbaik untuk kita semua. Stay happy teman-teman, thank you buat nemenin aku hari ini. Annyeong. Thank you, Intan, Thank you, thank you ini. Wah, Dadah. gila ya, gokil banget nih. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya kali ya, biar enak nih ya. Jadi kita akan bahas soal girl group baru. Nanti kita udah bahas soal comeback, udah bahas soal girl group senior. Nah, sekarang kita bahas soal girl group baru nih dari S2 Entertainment yang ingin menyapa penggemarnya di Indonesia. Nah ayo, fansnya girl group S2 Entertainment ada gak nih? Ya ini kita bakal bahas soal hot issue. Tapi sebelum kita nonton soal eksklusif interviewnya, aku mau kasih tau informasi nih tentang hot issue nih. Buat kenalan dulu nih ke teman-teman. Jadi aku baca profil hot issue dulu nih. Jadi hot issue resmi debut pada 28 April 2021. Baru banget ya. Dan juga terdiri dari 7 member. Yakni Maina, Nahyun, Hyungshin, Dana, Yewon, Yebin, dan Dain. Dan mereka juga udah punya nama fandom loh, namanya Sure. Sure ini kepanjangan dari Surely You Refulgently Ever. Wow, keren banget ya nama fandomnya nih. Nah, mereka debut dengan mini album pertama yang berjudul Issue Maker dan lagu utamanya yang berjudul Gratata. Hot Issue debut dari agensi baru besutan mantan CEO Cube Entertainment yang bernama Hong Seung Song, yakni S2 Entertainment. Jadi S2 Entertainment ini CEO-nya adalah mantan CEO-nya Cube Entertainment. Nah, langsung aja kali kita tonton MV-nya nih, maksudnya eksklusif interviewnya. Yang paling tunggu-tunggu nih sama teman-teman karena pasti kita mau tahu dong apa yang pendapat mereka tentang Sure Indonesia. Langsung kita tonton ini dia eksklusif interview with Hot Issue. Hello, Trans TV Indonesia. We are 하디슈. 네, 안녕하세요. 하디슈 리더 나연입니다. 헬로 안녕하세요 하디슈 예원입니다. 안녕하세요. 하디슈 예빈입니다. 안녕하세요 하디슈 예메나입니다. 안녕하세요. 하디슈 다인입니다. 안녕하세요. 하디슈 형신입니다. 안녕하세요. 하디슈 다나입니다. 네, 저희 타이틀 아이콘즈는 힙합 장르 기반의 댄스곡인데요. 앨범명 그대로 누구나 특별한 존재이며 누구나 아이콘즈가 될 수 있음을 나타내는 곡입니다. 제가 듣기로는 처음 아이콘즈를 이제 회사에서 들었을 때 반응이 굉장히 좋았다고 들었어요. 근데 회사분들은 늘 저희에게 좋은 곡을 주고픈 마음이 항상 크시니까 이 좋은 곡을 애들이 잘 소화해 주겠지? 라는 마음으로 저에게 주셨는데 저희가 들었을 때도 아이콘즈가 하디슈라는 그룹의 색깔과 잘 맞아떨어지는 것 같아서 이제 열심히 무대를 한번 부셔보도록 하겠습니다. 네, 저는 이번에 저희가 헤어스타일이 많이 바뀌었는데 이제 멤버들마다 바뀌어오면서 와 재밌다, 와 신기해 이러면서 같이 찍은 기억이 있습니다. 저희 아이콘즈 안무 중에 제가 예원이랑 마주보고 하는 안무가 있는데요. 이때 눈을 마주치면서 너무 재밌고 가끔은 웃음을 참기 힘들 때도 있고 가끔은 힘이 날 때도 있고 그런 것 같습니다. 저는요 뮤비 개인 컷을 찍는데 제가 고속 립을 처음 해봤어요. 근데 사실 처음에 음원만 받았을 때 되게 당황스러웠거든요. 근데 그래도 그 모니터를 보니까 결과물이 잘 나올 것 같아서 너무너무 행복합니다. 저희는 키림 파트는 저희는 새로운 세계를 보여주는 뜻입니다. 제가 생각했을 때는 멤버들이 다 다른 느낌으로 소화를 하는 것 같아요. 그래서 뭔가 누가 특정 인물이 가장 잘 어울린다 보다는 막내들이 평상시에는 아무래도 막내다 보니까 더 애교 있고 뭔가 귀여운 느낌이 나도 막상 무대를 할 때는 제스처도 연구하고 표정도 되게 카리스마 있게 해서 막내들도 그렇고 다른 멤버들도 그렇고 각자의 스타일로 굉장히 잘 소화를 해내는 것 같습니다. 네, 저는 사실 멤버들마다 각자
다르게 되게 어울리는 것 같은데 뭔가 되게 언니 라인들은 뭔가 그런 성숙한 미를 좀 잘 표현할 수 있는 그게 너무 잘 어울리는 것 같고 또 막내즈들은 언니가 말했다시피 뭔가 카리스마 속에 숨겨져 있는 귀여움? 그런 영한 그런 느낌? 그런 것들도 잘 된 것 같아요. 네, 제 생각에는 메이나 언니가 조금 잘 어울린다고 생각을 하는데요. 특히 그 후렴 부분 할 때 메이나 언니가 가운데서 이 제스처 하면서 걸어 나오는데 아, 그때 진짜 할 말을 잃습니다. 부끄러워요, 갑자기. 저는 생각에는 언니들이 있는 뭔가 여성스러운 느낌이 더 잘 어울리거든요. 막내들이 있는 뭔가 그거 뭔지 귀여운 거는데 뭔가 나 멋있다 이런 거 느낌이 있어. 나 멋있다 이런 거 느낌이 있어요. 네, 저도 이 너무 모든 멤버가 잘 어울려서 많이 고민이 됐는데 또 이게 메이나 언니가 하는 것도 굉장히 멋있지만 또 저희 옆에 있는 형신 언니도 멋있기 때문에 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 발레 움직임에 저는 약간 처음부터 많이 느꼈는데 이제 뮤비를 찍으면서 더 많이 느낀 게 이제 메이나 언니가 시원하게 단발을 자르면서 그 쿨한 느낌이 더 짙어졌거든요. 근데 진짜 뮤비 촬영을 하는데 진짜 그냥 앉아있고 이렇게 눈짓만 주는데 되게 멋있더라고요. 그래서 저는 메이나 언니가 제일 멋있는 것 같아요. 저도 저희 그라타타 촬영 때 메이나 언니가 첫 번째 타자였거든요. 맞아. 그때도 진짜 잘했었는데 이번 아이콘즈 언니 뮤비 모니터링 하면서 확실히 더 멋있어진 그걸 느꼈습니다. 이거는 저희 하디슈의 좀 강점이기도 한데 스포티한 느낌이 좀 많이 나는 그룹인 것 같아요. 스포티하고 걸크러쉬한 느낌? 근데 실제 성격도 털털해서 이렇게 말하면 세 가지 말한 거 아닌가요? 알겠어요. 하나를 치겠습니다. 네. 저는 저희가 노력을 많이 하는 것도 있지만 정말 춤을 다 잘 춘다고 생각해요. 정말 막 안무 구멍, 댄스 구멍 이런 거 없이 정말 다 잘 춘다고 생각합니다. 저는 개인적으로 저희의 재미가 아닐까, 저희의 개그, 유머가 아닐까. 진짜 저희끼리 안무 연습을 하거나 모여 있으면 그냥 배꼽이 빠질 정도로 계속 웃어요. 너무 웃겨요. 저는 뭔가 멤버별 그 보이스에 있어서 정말 다 되게 특색이 있고 뭔가 되게 한번 딱 들었을 때 구분이 어느 정도 쉽게 된다고 생각을 하거든요. 그게 뭔가 되게 특별한 점 같습니다. 저희는 말하지 않아도 통하는 그 저희만의 그 기류 있잖아요. 네, 그거 아닐까요? 저 있는데요. 하이틴 컨셉이에요. 하이틴. 저는 멤버들이 다 성인이 되면 사랑 노래를 좀 쓰고 싶어요. 다 성인이 됐을 때. 저는 약간 R&B 힙합? 좀 외국 느낌이 많이 들어간 막 치즈 같은 그런 느낌 한번 해보고 싶습니다. 저는 뭔가 되게 약간 새롭게 유닛처럼 해서 약간 이어서 뭔가 무대를 좀 각자 되게 스타일에 맞춰서 해보고도 싶어요. 저는 근데 모든 멤버가 다 같이 하면 너무너무 좋겠지만 꼭 언니 라이들과 같이 완전 귀염뽀짝한 안무를 같이 해보고 싶습니다. 막 이렇게 핑크핑크한 세상 속에서 언니 라인과 언니, 나현 언니 이렇게 세 명이서. 네, 원합니다. 핑크 색깔 옷 입고 저희 핑크
핑크색 옷이 포인트예요. 기대해 주세요. 이거는 메이나 언니 때문에 전파가 된 건데, 이제 저희 하디슈 멤버들이 다 영어를 쓰기 시작했어요. 대화를 하면서. 네. 맞아요. Sorry girl, bye girl 이렇게 하면서. 맞아. 영어 실력 다들 늘고 있어요, 이제. 아주 좋아요. 저는 하나 말을 하자면 이제 나연이의 뭔가 말을 하는 습관인데 이제 평상시에 되게 얘도 그렇고 뭔가 저도 그렇고 되게 좋아하는 사람들한테 성을 좀 붙이고 말을 하는 편인데 이제 가끔씩 뭔가 이제 저희 활동명을 부를 때는 성이 없잖아요. 그래서 형신이가 무의식 중에 그게 나왔다가 김영신이요 이러고 굳이 한 번 더 얘기를 하는 그런 습관이 활동을 하면서 생겼어요. 네, 저는 예빈이가 저희 이제 스케줄을 이제 가거나 하면 이제 촬영하는 스케줄 가면 먹을 거를 바리바리 싸는. 근데 웃긴 거는 자기는 안 먹고 남들 나눠주기만 해요. 저 너무 귀여운 것 같아요. 너무 귀엽지 않아요? 도라에몽 주머니. 맞아, 너무 귀여워요. 저희 멤버 모두가 많이 듣는 곡은 요즘은 아이콘즈이지 않나. 하루에 진짜 4시간에서 6시간씩은 듣는 것 같아요. 굉장히 좋습니다. 저는 요즘 드림캐쳐 선배님들의 네, 드림캐쳐 선배님들의 휘슬이라는 노래를 진짜 많이 들어요. 거의 하루에 들으면 그 한 번 노래 계속 반복하는 거 있잖아요. 그걸로 계속 들어요. 네. 저는 키아나 레데 선배님의 Honest라는 곡을 진짜 많이 듣습니다. 저는 KDA 네 맨날 많이 듣고 있습니다. 저는요. 수프레임 선배님 호랑이 많이 듣고 있습니다. 진짜. 이거는 저희가 데뷔 전에 이제 하디슈 팀명 알고 나서부터 저희끼리 조금씩 말했던 건데 짱이슈. 네, 짱이슈라는 키워드가 정말 마음에 들어요. 너무 귀엽고 좋습니다. 저는요. 하디슈가 하디슈 했다라는 말 좋아합니다. 이거 다 저희가 맞아, 데뷔 이 전부터 구간은 진짜 얘기했던 말이거든요. 하나 뭔가 듣고 싶은 거는 약간 미뜻 이슈. 미뜻슈. 저는 아무래도 저희가 퍼포먼스가 엄청 이렇게 센 그룹이다 보니까 퍼포먼스 맛집 약간 이런 말도 듣고 싶습니다. 저는 좀 흥이 날 수 있도록 하디슈 베이비나 This is 하디슈 정도 듣고 싶습니다. 하디슈 베이비. 아무래도 저희 하디슈는 지금 컴백을 준비하고 있는 시점이다 보니까 보고 싶어요라는 말이 가장 먼저 생각이 나는 것 같아요. 저는 아프지 말고 건강하게 지냅시다라는 말을 꼭 해주고 싶어요. 항상 고맙고 사랑한다는 말을 하고 싶습니다. 하디슈는 실망시키지 않을 거예요. 여러분 영원합시다. 이렇게 한 명씩. 저는 올해 함께 합시다. 함께 합시다. 나도. 우리 벌써 2번째 활동이니까 앞으로 100번째 활동까지 쭉 함께해요.
네, 그럼 지금까지 하니씨였습니다. 감사합니다. 안녕. Oke, itu dia tadi udah kita tonton special interview with Hot Issue yang sekaligus menjadi penutup Insert Live K-pop hari ini. Jangan lupa nonton Insert Live K-pop terus setiap hari Selasa jam 4 sore bareng aku Kim Darlings, dan juga jangan lupa buat cek Instagram Insert Live K-pop dan juga Insert Live buat dapetin updatean terbaru soal idol-idol favorit kalian. Dan jangan lupa download aplikasinya ya biar nontonnya lebih gampang nih. Bisa didapetin di App Store dan juga di Play Store. Oke deh. Sekian ya perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih buat teman nonton. Thank you for watching. Hope to see you soon. Bye bye.